Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Dunia manusia sedang kacau. Negara Korea, tepatnya di kota Seoul, menjadi medan perang antara para raja. Seisi kota, porak-poranda menjadi lautan api. Di sana Sung Jinwoo sendiri harus berhadapan dengan 3 monark sekaligus. Gabungan ketiga kekuatan monark membuat Jinwoo kewalahan. Tapi perlahan-lahan situasi pertarungan mulai berubah. Prajurit bayangannya mulai bisa memberikan perlawanan. Jinwoo yang bertarung menggunakan dagger kemis membalikan sedikit keadaan dengan berhasil menebas kepala Plagueis Monarch. Tapi serangannya belum bisa menumbangkannya. Plagueis Monarch masih bisa bergerak dan menyerang balik mengeluarkan sihirnya. Serangan racun mengenai tubuh Jinwoo. Jinwoo tetap tenang. Ia berkata, "Apa kau yakin menyerangku dengan racun?" Pesan dari sistem muncul. Skill Venom masih tersebar di udara. Buff detoksifikasi aktif. Efek racun berhasil dinetralisir. Melihatnya, Plagueis Monarch murka. Manusia sialan. Tubuhnya berubah. Kedua tangannya kini menjadi serangga. Akan kucabik-cabik kau manusia. Satu serangan dilancarkan. Rule Authority. Plagueis Monarch dibuat terkejut. Sial, authority ini sangat kuat. Aku tidak bisa menahannya. Perlahan-lahan tubuhnya ditarik ke arah Jinwoo. Mutilation. Jinwoo mengeluarkan skill mutilasi. Dengan cepat, tebasan-tebasan daggernya memotong tubuh Plagueis Monarch. Perlahan-lahan tubuh Plagueis Monarch menghilang. Dalam hatinya ia berkata, "Inikah kematian? Inikah kembali ke ketiadaan? Kegelapan tanpa dasar. Sungguh kegelapan ini sangat menggila." Plagueis Monarch berhasil dikalahkan. Tubuhnya menghilang. Pesan dari sistem muncul. 1 dari 9 monark Kyoeresha berhasil dikalahkan. Levelnya bertambah 3. Dari jauh, Ice Monarch tercengang melihat kematian Plagueis Monarch. Ia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Dia dapat membunuhnya meskipun belum mengendalikan kekuatan Shadow Monarch sepenuhnya. Beast Monarch menjawab, kau sendiri sadar, kita akan merasakan kengerian dari kekuatan yang menguasai dunia kematian. Tapi kau jangan takut, manusia sialan itu sudah kelelahan. Prajurit bayangan Jinwoo sebagian tumbang. Beru sekarang sedang dicekik oleh Beast Monarch. Ini menjadi bukti kalau dia belum sempurna mengendalikan kekuatan Shadow Monarch. Dia masih mengandalkan prajurit sampah seperti ini. Dari jauh Jinwoo panik. Dalam hatinya ia berkata, keberadaan Beru semakin memudar. Beru kembalilah. Tapi Beru tidak bisa ditarik ke dalam bayangannya. Jinwoo segera bergerak menyerang. Beast Monarch menghindar dan melepaskan Beru. Jinwoo segera mengembalikan Beru ke dalam bayangannya. Kalau Beru sampai hancur, situasinya akan memburuk. Dari jauh, Ice Monarch mulai bergerak lagi. Tubuhnya perlahan-lahan berubah wujud. Sepertinya kau benar, aku harus cepat mungkin mengalahkannya. Sebuah gumpalan es dihasilkan. Manusia, kelihatannya kau sangat percaya diri pada kekuatan yang luar biasa itu. Sebuah senjata terlihat dikeluarkan oleh Ice Monarch. Bahkan jika kau menggunakan kekuatanmu untuk mengendalikan prajurit sampahmu, cukup potong benangnya supaya tidak bisa bergerak lagi. Aku akan membunuhmu. Pancaran gelombang kekuatan semakin tinggi terpancar. Satu serangan membuat semua prajurit bayangan membeku di dalam es. Ice Monarch datang dengan senjatanya bergerak menyerang. Jinwoo menahannya dengan dagger dan tak diduga tombaknya bisa berubah arah dan mengenai pundak Sung Jinwoo. Tubuh Jinwoo dihantam dengan keras. Ice Monarch lalu dibuat heran karena Jinwoo dengan cepat menghilang dan sudah berdiri di sisinya. Jinwoo menghunuskan daggernya. Ice Monarch berhasil menghindar. Satu serangan balik diberikan oleh Ice Monarch menghantam lagi tubuh Jinwoo. Terlihat Jinwoo kesakitan, tubuhnya terhempas. Jinwoo berhasil mendarat. Dari jauh Ice Monarch berkata, sialan, pergerakannya semakin cepat. Kau menarik juga manusia. Skill steel itu pasti membutuhkan mana yang besar. Manamu akan habis, kau akan kuakhiri dengan cepat. Dengan cepat, keduanya saling baku hantam. Jinwoo terpojok karena serangan Ice Monarch bisa melukainya. Dalam hatinya Jinwoo berkata,
Pergerakannya, pandangannya, pernafasan, otot, dan aliran mana. Aku melihat semuanya, tapi aku tidak bisa menjadi lebih cepat darinya. Entah apa yang kau rencanakan, tapi tidak ada gunanya. Senjata Ice Monarch ini berubah menjadi 2 buah sabit. Ayunan kedua sabitnya menghasilkan sebuah es dan menyerang ke arah Jinwoo. Pergerakan Jinwoo cepat, dan kini sudah berada di belakang Ice Monarch. Ice Monarch berkata, "Kena kau." Jinwoo tiba-tiba merasakan sesuatu menusuk tubuhnya. Para hunter dibuat tercengang melihat itu. Mereka semua panik, karena sekarang tubuh Sung Jinwoo terkoyak oleh cakar dari Beast Monarch. Jinwoo muntah darah. Ice Monarch segera membekukan kakinya. Jinwoo terkapar tidak berdaya dan kembali muntah darah. Ice Monarch menghampiri Jinwoo dan menusuknya dengan dagger milik Sung Jinwoo, tepat di jantungnya. "Rasakan sendiri senjatamu. Apa sekarang kau tidak bisa memulihkan diri seperti tadi? Tidak peduli sekuat apa dirimu. Kau bukan monark yang sempurna." Daggernya ditusukkan dengan dalam. "Kau akan berakhir di sini, manusia. Kurasa kau takkan bisa melihatnya. Saat-saat ketika pasukan kami datang ke duniamu, ketika mereka sudah datang, dunia ini akan dipenuhi tumpukan mayat manusia. Darah mereka akan menjadi sungai, tapi negaramu tidak akan bernasib sama, karena negaramu semuanya akan membeku selamanya di dalam penjara esku." Seluruh orang di dunia kehilangan harapan. Mereka terpukul melihat kondisi Jinwoo. Terlihat Woo Jinchul panik. Jin-ah dan ibunya terlihat sangat sedih. Cha-in tak percaya dengan kenyataan ini. Perlahan-lahan, kesadaran Jinwoo menghilang. Tubuhnya diselimuti es dari Ice Monarch. Dalam hatinya Jinwoo berkata, "Sedikit lagi, aku harus bertahan." Tak lama pesan dari sistem muncul. Stamina player mencapai 0. Player telah mati. Tidak berselang lama, sebuah kejadian misterius keluar. Secara mengejutkan, sebuah pesan misterius muncul dari sistem. Berisikan, player memiliki Black Heart. Persyaratan pasif skill, unknown atau tidak diketahui telah dipenuhi. Terlihat sebuah jendela sistem berisikan skill pasif unknown. Pasif skill unknown aktif, levelnya sudah maksimal. Seketika cahaya terang muncul. Terlihat seseorang membuka matanya dan berada di rumah sakit. Ternyata itu adalah Sung Jinwoo. Ia bangun dan memegang jantungnya. Jinwoo terlihat sangat heran. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah aku tadi sudah mati oleh para monark? Apa ini hanya mimpi? Jinwoo sadar. Sekarang ia berada di rumah sakit. Tak lama Jinchul dan anggotanya datang menjenguk. Jinwoo lalu menyapanya. "Ketua Asosiasi Woo Jinchul, bagaimana dengan monster yang menyerang kota Seoul? Bagaimana aku masih bisa hidup?" Jinchul terlihat bingung dan tak mengerti maksudnya. Jinchul menjawab, "Ada 3 hal yang harus kuberitahu padamu. Pertama, aku bukanlah ketua Asosiasi Hunter Korea. Kedua, ada yang ingin kutanyakan tentang patung yang berada di dalam Dungeon Ganda. Dan yang terakhir, bagaimana kau bisa mengenalku? Padahal sebelumnya kita belum pernah berkenalan." Mendengar jawabannya, sontak Jinwoo dibuat bingung. Mereka bertiga lalu ngobrol tentang situasi Dungeon Ganda. Dalam hatinya Jinwoo berpikir, ini tidak masuk akal. Rumah sakit ini aku sangat familiar karena dulu aku sudah dirawat selama 2 minggu saat aku kembali dari Dungeon Ganda. Jinwoo mengecek sistem. Ini aneh, kekuatanku masih sama. Ini seperti aku membawa semuanya kembali ke masa ini. Semua isi inventory juga masih ada, bahkan dagger kemis masih kubawa. Tak lama Jin-ah datang menjenguk. "Apa kamu terluka, kakak?" Jin-ah dibuat heran karena penampilan Jinwoo yang berubah. Jinwoo lalu keluar pintu dan melihat ada Song-i di sana. Jinwoo bilang, "Kamu Song-i bukan? Aku hanya ingin bilang, jangan coba-coba menjadi hunter dan tidak mau sekolah." Sontak Song-i kaget. "Jin-ah, kenapa kakakmu bisa tahu namaku?" Jinwoo mulai beranjak. Ia sadar prajurit bayangannya sudah tidak ada. Dalam hatinya ia berkata, "Sepertinya aku harus mengumpulkan ulang semua prajurit bayanganku." Tapi yang lebih membuat aku heran, bagaimana ini semua bisa terjadi? Kenapa aku bisa kembali ke masa lalu? Jinwoo mulai mengulangi masa lalunya. Di gedung Asosiasi Hunter, Jinwoo melakukan evaluasi ulang ranknya. Petugas di sana bilang, ini sulit dipercaya. Dia sekarang Hunter rank S ke-10 di Korea. Jinwoo beranjak, "Aku ingin bertemu dengan ketua asosiasi. Apakah boleh?" "Baiklah Tuan Hunter, akan kuantar." "Tidak perlu, aku sudah tahu ruangannya." Petugas di sana heran.
Di sebuah lift, terlihat Jinwoo bersama dengan Tae-sik. Jinwoo ingat, ini adalah peristiwa tentang kematian Tuan Kim. Jinwoo dari belakang bilang, "Aku tahu kau punya skill steal dan tidak melaporkannya ke asosiasi." Tae-sik kaget. "Apa yang kau bilang? Siapa kau?" Tae-sik hendak mencabut pisaunya, tapi tanpa disadari, Jinwoo sudah mengambilnya. Jinwoo berkata, "Aku tahu seseorang memintamu untuk membalaskan dendam putrinya. Aku tidak peduli dengan kasusnya. Tapi kalau kau sampai melakui hunter yang tidak bersalah, nyawamu akan kucabut." Tae-sik keringat dingin. "Sebenarnya, kau ini siapa?" Jinwoo lalu memasuki ruangan ketua Go Gun-hye. Jinwoo terlihat kaget karena bisa melihat kembali ketua Go yang sudah mati. Mereka berbicara, "Senang bisa bertemu denganmu ketua Go Gun-hye." Tuan Go menjawab, "Kau langsung menemuiku setelah penilaian ulang. Kurasa kau memahami tata caranya. Apa ada yang bisa kubantu?" Jinwoo menjawab, "Tidak, ini bukanlah hal yang besar." Pesan dari sistem muncul, "Apakah Anda ingin memutar ulang dunia?" Jinwoo lalu berkata kepada Tuan Go, "Ketua, bisakah Tuan merubah peraturan supaya makhluk summon bisa dihitung dalam jumlah anggota raid? Kalau Ketua bisa melakukan itu, maka aku akan melakukan raid sendirian ke Pulau Jeju." Tuan Go kaget karena Jinwoo mengeluarkan pancaran kekuatan yang menakutkan. Jinwoo bilang, "Aku adalah satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan Pulau Jeju. Karena itu, percayakan itu padaku." Jinwoo kembali mengulang masa lalu. Saat raid bersama Hwang Dong-suk, Jinwoo kembali ke pertarungan dengan Tae-sik. Jinwoo kembali memasuki gerbang merah dan berhadapan dengan tank. "Apakah Anda ingin memutar ulang dunia?" Jinwoo kembali berhadapan dengan Tas dan pasukan High Oak. Jinwoo kembali menyelamatkan ibunya yang tertidur. Jinwoo menyelesaikan Pulau Jeju dan mendapatkan Beru. Notifikasi dari sistem itu terus bermunculan tanpa henti. Sejenak Jinwoo terdiam. Ia memejamkan mata dan bilang, "Cukup. Aku tahu semua ini palsu. Cukup sampai di sini. Cepat tunjukkan dirimu. Mau sampai kapan kau memantau dari sana?" Tempat Jinwoo berada tiba-tiba berubah menjadi sebuah kegelapan. Sosok misterius lalu datang. Jinwoo mengenalnya. "Aku tahu, kau adalah Raja Kematian." Terlihat sosok Shadow Monarch muncul di hadapan Sung Jinwoo. Shadow Monarch berkata, "Kalau kau menginginkan dunia yang tadi, kau bisa tinggal selamanya di dunia itu, seperti takkan pernah terbangun dari mimpi indah." Jinwoo menjawab, "Apa maksudmu? Aku akan terkurung selamanya di dalam dunia mimpi buatanmu yang tadi." Jadi kejadian masa lalu yang tadi adalah mimpi yang dibuat oleh Shadow Monarch. Shadow Monarch lalu bilang, "Bukan aku yang membuat dunia itu, melainkan dirimu sendiri. Kau ingin sekali memperbaiki semua kesalahanmu selama ini, bukan? Dan kekuatanku bisa mewujudkannya, karena tempat ini adalah domainku. Kau sekarang berada dalam domainku." Sosok Shadow Monarch lalu berubah menjadi orang-orang yang pernah dikenal oleh Jinwoo. Shadow Monarch berbicara, "Di sini adalah peristirahatan abadi atau kematian. Aku sudah mengawasimu lebih lama dari yang kau bayangkan. Kau itu orang yang paling dekat dengan kematian dan orang yang lebih melawan untuk tidak mati saat berada di ambang kematian. Aku adalah catatan dari usahamu. Aku adalah saksi dari perlawananmu melawan kematian, dan aku adalah hadiah dari penderitaanmu. Aku adalah kematian, peristirahatan, dan rasa takut. Aku adalah dirimu. Sekarang di dalam domain ini, kau bisa mewujudkan apapun yang dipikirkan olehmu. Dalam domainku, kau bisa menciptakan, menghancurkan, dan bahkan merubah dunia. Kekuatan yang maha dahsyat dalam domainku." Jinwoo menjawab, "Kau tadi bilang, aku ini adalah dirimu. Bukankah berarti kita memiliki kekuatan yang sama?" Bisa dibilang seperti itu. Aku sudah lama menantikan momen untuk bertemu denganmu secara langsung. Akulah sang Shadow Monarch. Akulah Raja Kematian yang menguasai dunia kematian. Akulah sang penguasa kegelapan paling dalam. Jinwoo lalu bertanya, "Kenapa aku yang dipilih?" Shadow Monarch menggerakkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kekuatan. Ia berkata, "Biar kutunjukkan semuanya, permulaan kami dan permulaan dirimu." Cerita berpindah ke situasi peperangan. Tubuh Sung Jinwoo sekarang terperangkap dalam penjara es. Beast Monarch yang berada di dekatnya berkata, "Aku yakin
manusia ini sudah mati. Para hunter yang berada di sana semakin panik. Leonard bilang kepada Thomas, Hawa keberadaan Hunter Sung menghilang. Apa yang terjadi? Dari jauh, Yonho juga panik. Ini tidak masuk akal. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan monster itu. Dari atap sebuah gedung, seseorang berkata, "Sial, seharusnya aku tidak perlu mendengarkan kata-kata orang tadi. Mungkin kami sudah sempat menyerang monster itu. Sekarang situasinya menjadi sulit." Ternyata itu adalah Lim Taegyu yang bersiap memanah. Ia berteriak, "Sekarang bersiap menembak." Dan secara mengejutkan, Ice Monarch menyadari pergerakan Taegyu dan melihatnya. Seketika Taegyu keringat dingin. Dan secara mengejutkan, dari arah lain, tubuh Sung Jinwoo mulai bereaksi. Aura hitam keluar dari dalam tubuhnya. Para monark dibuat heran. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa? Blackheart dalam tubuh Jinwoo memancarkan kekuatan. Para monark menyadari kekuatan itu. Tidak mungkin, ini tidak boleh terjadi. Kebangkitan sang raja asli dari kematian raja palsu harus dihentikan. Beast Monarch dan Ice Monarch segera bergerak mendekati tubuh Sung Jinwoo. Satu gerakan misterius menendang kepala Beast Monarch dan menghantamkan tubuhnya ke Ice Monarch. Mereka berdua terbawa dan terlempar jauh. Terlihat seseorang berdiri di belakang Sung Jinwoo. 2 buah dagger dipegangnya. Mulai dari sekarang, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kini telah berdiri tegak ayah dari Sung Jinwoo. Sung Il-hwan di sana melindungi Jinwoo. Kembali ke situasi Sung Jinwoo. Ia yang berada di dalam domain Shadow Monarch mulai diperlihatkan permulaan kejadian semuanya. Tentang awal, zaman di mana dunia belum memiliki apapun selain cahaya dan kegelapan. Jinwoo diperlihatkan seorang raja yang duduk di singgasana. Kita menyebutnya Absolute. Dia adalah sosok yang menciptakan cahaya dan kegelapan. Absolute membagi cahaya menjadi ruler atau utusan Tuhan, dan membagi kegelapan menjadi 8 monark. Dari awal diciptakan, monark sudah berencana menghancurkan dunia, sedangkan ruler berusaha melindungi dunia. Kemudian keduanya bertempur tanpa henti sepanjang masa. Karena perang yang tidak ada akhirnya, salah satu ruler, kita sebut dia Fragment of the Brilliant Light. Dia sudah merasa kelelahan dengan peperangan antara ruler dan monark yang panjang. Fragment of the Brilliant Light lalu memohon kepada Absolute untuk dibantu melawan para monark. Ia menghadap Absolute dan berkata, "Tuan Absolute, kenapa Anda tidak membantu pelayan setia yang sudah bertarung untuk Anda? Tidakkah Anda bisa mendengar teriakan kematian para prajurit ruler yang sudah gugur demi Anda? Tolong pinjamkan kekuatan Anda untuk mengalahkan para monark. Kita akan mempersembahkan kepala mereka sebagai penghormatan untuk kejayaan kita." Namun permintaannya ditolak oleh Absolute. Bahkan Absolute tidak menjawab sama sekali. Seiring waktu berjalan dan peperangan terus berlangsung, Fragment of Brilliant Light lalu menyadari sesuatu. Kalau ternyata pertempuran antara ruler dan monark tidak lebih untuk hiburan semata buat Absolute. Karena itu Absolute menolak untuk membantu para ruler. Tertulis batu ukiran yang berada di belakang Absolute, di mana itu adalah 3 peraturan yang sama yang ada di kuil Kartenon. Pertama adalah sembah yang mulia, maksudnya adalah menyembah Absolute. 2. Puji yang mulia, maksudnya semuanya mempersembahkan teriakan dalam perang demi Absolute. Ketiga, luruskan keyakinan atau buktikan kesetiaanmu, yang artinya semua bersumpah setia pada Absolute dengan darah dan kehidupan mereka. Siapa yang tidak mengikuti perintah, mereka tidak akan kembali hidup-hidup. Para ruler terus patuh mengikuti perintah itu, tapi pada kenyataannya jumlah yang mati melampaui mereka yang bertahan hidup. Bahkan jika terus mengikuti aturan itu, cuma ada kematian yang menunggu mereka. Menyadari akan hal itu, Fragment of Brilliant Light murka. Ia berpikir, selama Absolute masih ada, perang takkan pernah menemui akhirnya. Sekelompok ruler bergerak untuk mengakhiri pertempuran yang sia-sia ini dengan cara melakukan pemberontakan pada Absolute. Shadow Monarch lalu berkata kepada Jinwoo, "Lihatlah, itu adalah diriku yang dulu. Aku dulu seorang ruler dan aku berdiri melawan pemberontakan ruler lain. Aku adalah orang yang setia kepada Absolute." Konflik internal antara ruler pun terjadi. Jumlah pasukan pemberontak yang dikumpulkan kalah jumlah dengan pasukan yang aku pimpin, hingga aku kalah dan tidak bisa melawan lagi. Tapi di ambang kematianku,
Aku terbangun dalam kegelapan, dan aku sadar ternyata Absolut menyimpan sebuah kekuatan rahasia di dalam tubuhku. Aura hitam keluar dari tubuhku. Aku merasakan kekuatan yang besar menyelimuti seluruh tubuhku. Bangkitlah. Aku bangkit kembali, dan aku bisa membangkitkan ruler yang sudah mati. Sejak saat itu, aku memimpin pasukan baru yang kusebut prajurit bayangan ke medan perang. Namun saat aku kembali menemui Absolut, semuanya sudah berakhir. Absolut dibunuh oleh pasukan pemberontak ruler. Terlihat tombak-tombak para ruler menancap di tubuh Absolut. Setelah itu, pasukan pemberontak ruler berencana untuk menghancurkan para monark dengan menggunakan sebuah alat yang menyimpan kekuatan Absolut. Hasilnya monark Legia atau monark permulaan berhasil tertangkap dan dikurung dengan rantai. Tapi justru itu adalah awal dari sebuah petaka. Keseimbangan mulai runtuh, situasi para monark semakin sulit, dan aku datang menemui para monark. Mereka tidak mempunyai pilihan selain menerima bantuan dariku untuk melawan ruler. Dan sejak saat itu, aku bukan lagi bagian dari ruler, melainkan bagian dari para monark. Aku yang sudah menjadi bagian dari para monark mulai menjadikan mayat yang tewas dalam perang menjadi prajuritku. Tapi sayangnya, aku dikhianati oleh para monark. Mereka melawanku, dipimpin oleh monark naga. Dan akhirnya, aku menjadi musuh dari ruler dan monark. Dua monark merasa takut kepadaku, lalu bekerja sama untuk membunuhku. Pasukan Beast Monarch dan Whitefly Monarchs hampir memusnahkan prajuritku. Aku berhasil membunuh Whitefly Monarch, tapi Beast Monarch berhasil melarikan diri. Dan saat aku sudah membunuh Whitefly Monarch, pasukan pemberontak ruler keluar dan menghampiriku. Mereka semua lalu tiba-tiba menunduk kepadaku. Fragment of Brilliant Light berkata, "Tolong maafkan segala perbuatan kami dahulu. Great Fragment of Brilliant Light. Tidak ada alasan untuk kita melanjutkan peperangan ini." Para ruler memilih untuk berdamai. Mereka mungkin tahu, karena dulu aku pernah menjadi bagian dari mereka. Kurasa ini adalah sebuah penghormatan mereka kepadaku. Aku murka. Bukankah kalian semua sudah membunuh tuan kita? Dirinya juga tuan kami. Shadow Monarch semakin marah dan mencengkram mulutnya. Karena perbuatan kalian adalah dosa besar. Fragment of Brilliant Light bilang, "Ketika kami memberontak untuk melawan, bukankah kau lebih memahami perasaan kami dibandingkan siapapun? Tujuan sekarang hanya ingin mengakhiri perang." Shadow Monarch menjawab, "Apa dengan menusuk jantungku akan mengakhiri perang?" Para ruler panik. "Kumohon redakan amarahmu, Great Fragment of Brilliant Light." Para ruler memegang dadanya, tanda sebuah ksatria, dan secara mengejutkan, pasukan ruler yang lain datang dan tersebar ke seluruh area. Mereka semua memegang dadanya sebagai bentuk penghormatan. Shadow Monarch kembali berubah menjadi orang yang pernah dikenal Jinwoo. Di sana ia mulai bercerita lagi. Sejak saat itu, aku merasa bingung. Bahkan aku tidak mengerti harus berbuat apa dan harus memihak siapa. Lalu kuputuskan untuk bersembunyi sementara. Namun Monarch kehilangan kekuatannya selagi tidak adanya aku di sana. Mereka kalah melawan ruler, dan ketika aku muncul kembali di hadapan para monark, mereka melarikan diri melalui celah dimensi. Para monark lalu memutuskan mencari dunia baru untuk memperkuat pasukan dan menghindari pengawasan dari ruler. Jinwoo menjawab, "Apakah bumi? Duniaku yang monark incar." "Kau benar, monark itu musuh yang tidak terduga bagi umat manusia." Kalau tujuan para monark itu penghancuran, maka tujuan dari ruler mengatasi retakan pada dunia ini karena hilangnya absolut. Ruler menyadari monark mulai bergerak ke dunia lain, namun para ruler sudah terlambat. Mereka yang dipenuhi amarah melihat para monark yang lolos dan bisa menghancurkan duniamu, mereka memperbaiki kesalahan mereka menggunakan alat terlarang yang menyimpan kekuatan absolut. Alat itu bernama Good Artifact Reincarnation Grail. Itu adalah artefak yang dapat mengembalikan waktu ke 10 tahun masa lalu. Ruler berusaha sebaik mungkin berkali-kali untuk menyelamatkan dunia manusia, tapi bumi tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan sihir jika perang antara monark dan ruler terjadi. Untuk mencegah dampak besar di bumi, akhirnya ruler memberikan keputusan dengan memberikan kekuatan supaya manusia bisa bertahan hidup di dunianya. Jinwoo menjawab, "Kemudian lahirlah seorang yang bernama Hunter." "Kau benar, tindakan ini adalah proses untuk membuat orang bisa bertahan hidup dari peperangan monark dan ruler."
Dalam hatinya Jinwoo berkata, orang-orang yang bisa bertahan dari perubahan dunia itu hanyalah para hunter. Lalu bagaimana dengan masyarakat biasa? Jinwoo lalu bertanya, jadi apakah dunia ini sudah mengalami penghancuran yang tak terhitung jumlahnya? Kau benar, meski makhluk kelas atas tidak bisa melawan waktu, mereka bisa mengetahui perubahan dalam aliran waktu yang diciptakan oleh Reincarnation Grail. Selagi para ruler berusaha menyelesaikan kesalahan mereka berkali-kali, para monarch juga mulai mengubah rencana-rencana mereka, sampai good artifact tidak bisa lagi digunakan. Jinwoo kaget. Ia bertanya, tunggu, apa maksudmu? Reincarnation Grail ada batasnya. Kau benar, tidak ada yang tidak memiliki batas. Sama halnya dengan absolut yang dapat melakukan penciptaan dan berakhir di tangan ciptaannya. Semua kekuatan pasti ada batasnya. Para monarch lalu memanfaatkan cara ruler untuk menyusun rencana mereka. Mereka juga memberikan kekuatan kepada manusia. Mereka mencari wadah manusia untuk bisa menampung kekuatan mereka di duniamu, yang nantinya akan membawa pasukan mereka ke bumi dengan memanfaatkan kekuatan sihir yang disebar ruler di bumi. Jinwoo lalu bertanya, dengan begitu para monarch bisa membantai pasukan ruler yang datang untuk membantu manusia sekaligus. Kau benar, namun karena kekuatanku dan destruction monarch itu terlalu besar, kami tidak bisa menemukan wadah yang cocok. Pada saat itu, penyihir hebat yang melayani raja datang memberikan tawaran. Dia bersedia membantuku menemui manusia yang cocok. Sebutan penyihir itu adalah arsitek. Dia bersedia membantuku asalkan mendapatkan tubuh yang abadi. Tapi sayangnya, tidak ada tubuh manusia yang bisa menampung kekuatanku. Arsitek dengan sistem yang dibuat olehnya mencari orang-orang berbakat dalam merasakan kekuatan sihir. Orang yang kekuatan fisik dan mentalnya kuat, dan itu tidaklah mudah. Tiba-tiba dia menemukan seseorang yang sangat cocok dengan sistemnya. Seseorang yang menulis ulang permainan dan melampaui ekspektasi. Dan orang itu adalah dirimu. Dirimu adalah orang yang lemah dan selalu dekat dengan kematian, namun selalu lolos dari kematian itu sendiri. Kemudian aku memilihmu, meskipun keputusanku ditentang oleh arsitek. Aku tetap memilih dirimu. Akan kukatakan sekali lagi, aku adalah catatan dari usahamu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah dari penderitaanmu. Jinwoo lalu bilang, meski aku melampaui ekspektasi arsitek, seharusnya kemampuanku masih kurang untuk menampung kekuatanmu. Kau benar, arsitek menggunakan skill dan preferensi manusia untuk menyesuaikan kekuatanku dengan tubuh manusia. Permintaan ruler, pengkhianatan monarch, aku kepikiran harus berdiri di pihak siapa. Aku sudah membuat keputusan dan aku ingin mengikuti caramu. Waktu yang kuhabiskan bersamamu sungguh hebat. Mungkin aku tidak mau kehilangan dirimu. Sekarang, aku menjadi dirimu, kau menjadi diriku. Tidak peduli siapa pemilik tubuh ini, takkan ada keanehan dari itu untuk kita yang sudah menjadi satu. Oleh karena itu, akan kuberi kau pilihan. Kau bisa memilih untuk istirahat menetap di domain ini dan menikmati mimpi abadi yang diciptakan olehmu. Atau akan kukirim kau kembali ke dunia nyata dan harus menghadapi musuh-musuhmu dengan sepenuhnya kekuatan dariku. Jinwoo lalu bilang, katamu kau sudah membuat keputusan, namun kau tidak bisa memilih. Kenapa malah memutuskan untuk ke dunia lain, meski pada akhirnya kau harus bertarung melawan ruler? Shadow Monarch menjawab, karena di sana tidak ada tempat bagiku. Jinwoo tersenyum dan berkata, jawabanku sama sepertimu. Tidak seharusnya aku berada di tempat ini. Apa ini terakhir kalinya aku melihatmu? Sepertinya begitu. Aku akan kembali ke peristirahatan. Namun dirimu akan menjadi Shadow Monarch dan menjalani kehidupanmu. Karena itu, jalan untuk kita bertemu akan jarang terjadi. Karena kau sudah mendapatkan kematian, kekuatanmu sudah menjadi mutlak. Karena aku adalah dirimu. Bangkitlah. Pesan dari sistem muncul. Player mengaktifkan kode penghapusan sistem. Sistem akan dihapus. Semua batasan kekuatan pada player dihapus. Dikarenakan batasan kekuatan dihapus, semua prajurit bayangan Martial Grade yang diperkuat oleh Monarch mendapatkan kekuatan asli mereka. Kekuatan prajurit bayangan Martial Grade Igris dipulihkan. Semua status prajurit bayangan Martial Grade Beru meningkat drastis. Shadow Monarch Asborn kembali ke dalam dunia kehampaan. Anda yakin untuk menghapus sistem? Aku yakin. Sebuah cahaya terang keluar.
Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.